Saatnya Anda bergabung dalam Ranah Publik. Ranah Publik, Suara Muslim Radio Network. Bersama Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid selaku Direktur dari BNPT Republik Indonesia. Kalau dilihat di negara kita ini bagaimana persatuan dan kesatuannya serta keragamannya begitu Pak? Bangsa Indonesia ini bangsa, kalau para ulama di Timur Tengah banyak yang menyebut sepotong tanah dari surga ya. Masya Allah. Karena kalau di dalam surat Ar-Rahman itu kan digambarkan surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai hijau, damai, makmur, dan lain sebagainya. Itu kan adanya di Indonesia ya. Saya keliling ke beberapa negara terutama Timur Tengah besar ya, sehingga juga memiliki potensi untuk konflik yang besar juga. Karena suku bangsanya lebih dari 1.200, kemudian bahasa lokalnya aja sudah lebih dari 1.000, kemudian juga sumber daya dan kekayaan alamnya melimpah luar biasa, sehingga sangat seksi untuk diperebutkan oleh negeri-negeri adidaya dan adikuasa. Maka kita harus jaga persatuan bangsa ini. Ya. Betul. Harus dijaga, dan ini peran dari masa dulu sebelum kemerdekaan sampai yang kemudian meraih kemerdekaan pun umat Islam itu juga sangat berperan sekali ya Pak, para dai, ulama kita, para pejuang kita. Peranan para ulama ya. Oke. Jadi bangsa ini kan dipersatukan oleh ideologi negara Pancasila ini. Ya. Nah, ideologi negara Pancasila ini merupakan karya jenius para founding father kita yang tidak hanya dari tokoh nasional dan tokoh bangsa, tapi lebih daripada itu adalah para ulama. Ada ulama ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Ya, yang tidak hanya menggunakan kemampuan kognisi ya, ilmu pengetahuannya, tapi juga spiritualitasnya. Sehingga mampu memoderasi heterogenitas dan kemajemukan bangsa Indonesia itu, sehingga terjaga sampai sekarang ini. Jadi sangat signifikan, sangat menonjol peranan para ulama di sini. Dan itu yang harus dipertahankan ya? Iya, harus dipertahankan. Harus dipertahankan, tapi juga di sisi lain, jadi peran ulama dalam konteks menghadapi era global ini, ya, di mana ada yang namanya hybrid war atau perang hibrida atau sering disebut juga perang proksi, ini mengancam. Baik, dan kalau dari Muhammadiyah sendiri, apalagi melihat besok acara yang akan kabarnya juga memecahkan rekor muri loh ini Pak Ahmad, akan ada 1.000 dai agen perdamaian yang memang benar-benar dibuat untuk menjaga perdamaian NKRI. Seperti apa Pak Ahmad melihatnya? Muhammadiyah, kebetulan saya juga SD-nya di Muhammadiyah. Mantap. SMA-nya juga di Muhammadiyah 1 di Jogja ya. Jadi Muhammadiyah itu ibarat anak bangsa ini yang tertua ya. Jadi ormas tertua itu kan Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 ya. Kemudian di situ lahir juga tahun 1916 ada Matlaul Anwar, kemudian 1926 ada Nahdlatul Ulama. Nah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini kan ibarat pemegang saham terbesar bangsa ini ya, di samping juga tentunya ormas-ormas keagamaan moderat lainnya ya. Sehingga penting dan memang seharusnya ya Muhammadiyah menjadi pionir di dalam di dalam pengabdian dan bakti kepada bangsa dan negara. Dan pertanyaannya ini kepada kedua narasumber begitu. Beliau Pak Ali di Gresik menanyakan, alhamdulillah para founding father negara kita ini, para ulama kita sudah membungkus Pancasila dalam bingkai Islam. Bagaimana kemudian tanggapan tentang mungkin public figure dan juga beliau sebutnya ada YouTuber yang memecah belah umat dalam kacamata pluralisme. Bagaimana pencerahannya begitu? Silakan, saya mungkin ke Pak Nur Wahid dulu.
Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Ali bahwa Pancasila ini dibungkus dengan apa namanya agama, ya mungkin bahas itu bagus ya. Menurut saya justru sebagai warga negara Indonesia yang sudah diikat oleh perjanjian dengan konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, kita segenap warga bangsa harus menghormati, harus taat dan tentu saja mengamalkan, karena mengamalkan Pancasila sejatinya mengamalkan agama. Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini pentingnya para dai untuk mencerahkan ataupun menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada umat dengan bungkus atau pendekatan agama. Karena kelompok-kelompok yang selama ini ingin memecah belah bangsa ataupun ingin memperjuangkan ideologi transnasional menggantikan ideologi negara Pancasila selalu mendikotomi ataupun membentur-benturkan antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme, termasuk mendikotomi atau membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Makanya penting para dai atau para ulama untuk selalu menanamkan nilai patriotisme, cinta tanah air dan bangsa, ataupun nilai-nilai Pancasila itu dengan pendekatan agama. Dan tentunya ini bagian daripada misi utamanya Nabi ya. Muhammadiyah itu kan pengikutnya Nabi kalau maknawinya ya. Nah, misi utamanya Nabi itu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Yaitu menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, yang mulia yaitu akhlak dalam berbangsa, dalam bernegara, kemudian akhlak di dalam hubul waton minal iman lah ya, mencintai tanah air dan bangsanya, ini adalah bagian daripada iman. Dan ini untuk menghadapi atau untuk menangkal segala upaya untuk memecah belah bangsa ataupun mendiskreditkan negara ataupun ideologi negara ini ya. Jadi yakinlah bahwa radikalisme dan terorisme terutama yang mengatasnamakan agama ini sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama kenapa? Karena paham, kemudian tindakan, perbuatan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan kedamaian, mewajibkan ukhuwah atau persatuan, yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan mencintai bangsa dan negaranya, menghormati pemimpin dan pemerintahannya. Kemudian kelompok ini memecah belah umat beragama dan menimbulkan fitnah maupun fobia terhadap agama terutama Islam. Dan ini kalau dibiarkan akan merambah kepada konflik bangsa. Kenapa? Karena seluruh negeri-negeri konflik terutama di dunia muslim itu sebelum terjadi konflik didahului oleh fenomena masifnya maraknya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama terutama Islam. Ini yang harus kita jaga. Bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa tapi pecah menjadi beberapa negara. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia itu sangat majemuk dengan 1.200 lebih suku bangsa. Maka Pancasila ini yang sudah teruji ya sebagai ideologi negara mempersatukan bangsa ini harus benar-benar kita jaga, kita rawat dan tentu saja kita amalkan. Yakinlah bahwa mengamalkan Pancasila sejatinya mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kelompok ini sejatinya adalah proksi untuk menghancurkan agama terutama Islam dan menghancurkan negara NKRI. Sehingga ini juga musuh negara karena tindakan, perbuatan, ideologi maupun agendanya bertentangan dengan perjanjian yang sudah menjadi konsensus nasional bangsa Indonesia, yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan
NKRI. Makanya penting sekali para dai, terutama dai yang tergabung di dalam program ataupun kegiatan yang besok akan dilaksanakan itu untuk bagaimana menampilkan sebagaimana perintah Rasulullah ya, bagaimana seorang dai, seorang ustadz harus yang membahagiakan, yang mendamaikan, yang toleran, yang membuat hati menjadi mutmainah, tenang, lembut, tentram, damai, bukan memecah belah, dan yang mempermudah bukan mempersusah. Ya prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin tadi. Baik. Rahmatan lil alamin, tidak hanya rahmatan untuk orang Islam, tapi benar-benar untuk alam semuanya. Semesta ini. Baik. Ya, kita bersama untuk bisa seperti itu. Boleh saya sedikit aja Mbak? Oke, silakan Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Arifin tadi, bahwa kegiatan 1000 dai menuju perdamaian besok itu, harapan utama karena kita bukan rekornya ya, tetapi dengan program ini mampu meresonansi, mampu membangkitkan, mampu memotivasi, mampu menjadi tauladan bagi segenap warga bangsa Indonesia untuk menjadi buzzer perdamaian, influencer buzzer persatuan, perdamaian, dan menampilkan sosok Islam yang akhlakul karimah dan Muslim yang rahmatan lil alamin. Itu harapan utamanya di situ. Baik. Dan ini sudah di penghujung acara, boleh disampaikan Bapak Nur Wahid pesannya kepada kita semuanya selaku Direktur dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI di kesempatan pagi ini, silakan. Pesan kami dari BNPT sebagaimana tadi disampaikan bahwa mari kita sama-sama sukseskan untuk kegiatan program 1000 dai ya, untuk membangun perdamaian, membangun harmoni bangsa Indonesia ini ya. Kami terutama saya yakin semua panitia dalam konteks ini Muhammadiyah dengan niatan tulus bagaimana sebagai wujud rasa syukur dan cintanya para terutama warga Muhammadiyah ya, segenap warga Muhammadiyah terhadap bangsa dan negaranya, bagaimana cinta dan pedulinya untuk selalu menjaga persatuan, dan dai sebagai pintu masuk ya, sebagai agen-agen perdamaian, sebagai buzzer maupun influencer perdamaian yang harus menjadi suri tauladan, yang harus membangkitkan, memotivasi terhadap seluruh masyarakat bangsa dan negara. Dan semoga Allah meridhoi untuk kegiatan tersebut. Amin. Terima kasih. Amin. Dan sebagai penutup boleh kami menyampaikan tagline kami ya. Boleh banget, silakan Bapak. BNPT milik kita, bersama membangun harmoni bangsa Indonesia. BNPT milik kita bersama untuk membangun bangsa Indonesia. Boleh saya juga ajak sedikit ini Pak Nur Wahid, karena kita juga pas ini ya backgroundnya lagi NKRI banget. I love NKRI atau kalau NKRI sarangnya kan nanti Korea Selatan. Meskipun kekinian dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya. I love NKRI juga nanti bahasa Inggris. Saya cinta NKRI. Boleh seperti itu ya, bareng-bareng sama Ustadz Muhammad Arifin juga sebelum nanti closing. 1, 2, 3. Saya cinta NKRI. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Sallallahu Muhammad. Terima kasih banyak atas waktu yang luar biasa sudah diberikan di pagi hari ini, Bapak Nur Wahid. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Salam semuanya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.